Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Kinanti, NIM 20101046 dari kelas S1 TT08B. Di sini saya akan menyampaikan mengenai post-test praktikum fisika dengan modul yang saya ambil ialah modul 4 mengenai muatan dan medan listrik. Untuk itu kita akan membahas lebih lanjut dan kita akan mengenal apa itu muatan listrik dan medan listrik. Untuk yang pertama, kita akan menyampaikan materi mengenai muatan dan medan listrik. Untuk topik bahasan yang akan kita bahas di video kali ini mengenai tujuan praktikum, dasar teori, metode penelitian, hasil data, dan terakhir ada kesimpulan. Untuk tujuan praktikum, yang pertama itu ada memahami prinsip muatan dan medan listrik. Lalu yang kedua itu mampu menentukan medan listrik dari muatan-muatan listrik. Nah, setelah itu kita akan mengenal apa itu muatan listrik, apa itu medan listrik. Yang pertama itu ada medan listrik. Medan listrik ini merupakan efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik. Medan listrik juga merupakan daerah yang ada di sekitar benda yang memiliki muatan listrik, di mana akan mendapatkan gaya listrik atau yang disebut dengan gaya Coulomb. Untuk rumus yang dipakai itu ada E sama dengan kaki per R kuadrat. Keterangannya, E itu merupakan medan listrik, Q itu merupakan muatan dengan satuan Coulomb, R itu merupakan jarak dengan satuan meter, sedangkan K itu merupakan ketetapan Coulomb dengan nilainya 9,10 pangkat 9. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu muatan listrik. Nah, jadi muatan listrik itu merupakan muatan dasar dari suatu benda yang membuatnya mengalami gaya benda lain yang berdekatan juga akan memiliki yang namanya muatan listrik. Simbol Q itu sering digunakan untuk menggambarkan yang namanya muatan. Dapat berupa muatan positif dan juga muatan negatif. Untuk para ahli yang pernah meneliti mengenai muatan listrik itu ada Miletus, William Gilbert, Dufay, Benjamin Franklin, dan yang terakhir itu ada Robert Millikan yang melakukan eksperimen dan mendapatkan harga muatan paling kecil yang dimiliki oleh partikel yang terkecil ialah elektron. Nah, di sini ada gambar yaitu muatan positif dan muatan negatif. Untuk muatan positifnya arahnya itu akan keluar, sedangkan muatan negatifnya itu arahnya akan masuk. Ini nanti akan kita jelaskan di simulasi percobaan. Untuk metode penelitiannya, metode penelitian yang digunakan di modul keempat itu ada muatan dan medan listrik. Yang digunakan sebagai panduan untuk melakukan praktikum itu ada Charge and Field di website PAD. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke simulasi percobaan. Nah, untuk percobaan yang pertama kita mau coba untuk mencari besarnya medan listrik di kutub positif dan di kutub negatif. Untuk itu kita langsung saja ke simulasi PAD-nya. Di sini kita pakai misalnya kutub positif, lalu untuk sensornya kita letakkan di 200 cm di sebelah kanan kutub positif. Ini akan menghasilkan 2,27 V per M sebagai besarnya medan listrik. Untuk arahnya sendiri kita bisa lihat arahnya itu ke sebelah kiri. Ini dihasilkan akibat untuk sensornya ini itu merupakan kutub positif. Otomatis jika dua jenis muatan yang sama jenis didekatkan maka akan menghasilkan tolak menolak. Nah, setelah itu kita coba apabila dia kutub negatif. Letaknya juga sama 200 cm di sebelah kiri dari kutub negatif. Nah, di sini didapatkan besar medan listriknya itu 2,26 V per M. Nah, di sini untuk arahnya itu masuk. Kenapa dia arah dari sensornya itu masuk ke kutub negatif? Itu diakibatkan karena kan tadi sudah dijelaskan kalau kutub sensor itu sebagai kutub positif. Otomatis jika dua muatan yang didekatkan berbeda jenis akan menghasilkan gerakan yang saling tarik-menarik. Untuk perhitungannya pada tabel yang pertama ini, nah tadi kan sudah kita dapatkan untuk yang kutub positif dan negatif dengan arahnya. Setelah itu untuk perhitungannya untuk mencari E positif itu bisa kita
dilakukan dengan rumus kaki per R kuadrat menghasilkan 2,25 V per M, sedangkan errornya itu dihasilkan dari E ukur dikurang E hitung dibagi dengan E hitung kali 100% akan menghasilkan 0,02% sebagai errornya. Untuk E negatif juga sama, akan menghasilkan 2,25 V per M. Untuk errornya sendiri akan dihasilkan 0,05%. Untuk pembahasannya di sini pada tabel yang pertama akan dibahas arah medan listrik untuk muatan yang berbeda jenis. Untuk jenis yang pertama itu ada muatan positif. Misalnya kita meletakkan sensor yang berada di sebelah kanan. Bisa dilihat dari gambar dari ilustrasi yang berada di samping ini, arah medan listriknya itu akan keluar atau saling menolak. Untuk titik uji atau sensornya itu akan bermuatan netral ataupun positif. Maka ketika dua muatan yang sejenis didekatkan akan saling tolak menolak. Lain hal ketika kita meletakkan sensor di muatan dengan kutub negatif yang ada di bawah ini, arah medan listriknya akan masuk atau saling tarik menarik. Karena jika dua muatan yang berbeda jenis didekatkan, maka akan saling tarik menarik. Maka dari itu yang tadi seperti gambar yang ada di dasar teori sudah kita dapatkan kenapa jika kutub positif itu arahnya nanti akan keluar, sedangkan kutub negatif arahnya akan masuk. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk yang tabel kedua. Di sini kita akan mengukur besar medan listrik dengan muatan yang berbeda jenis dan jaraknya yang berbeda-beda. Untuk itu kita akan melakukan percobaannya yang 100 kiri A dengan 100 kanan A. Nanti kita bandingkan apa perbedaannya. Pertama kita buat kutub positif atau muatan positif, lalu kutub negatifnya kita arahkan di sebelah kanan dari kutub positif dengan jarak 400 cm. Nah, setelah itu untuk kutub sensornya kita letakkan di 100 kiri A. Nah, di sini kita lihat untuk hasil medan listrik yang dihasilkan itu 9,11 V per M. Untuk arah medan listriknya itu akan ke kiri. Otomatis nantinya untuk sensor terhadap muatan positif itu arah medan listriknya akan saling tolak menolak. Sedangkan untuk sensor ini terhadap muatan negatif arahnya nanti akan masuk atau saling tarik menarik dengan kutub negatif. Setelah itu nanti akan kita lihat perbandingan dari perhitungannya supaya lebih jelas. Nah, setelah itu kita coba untuk memindahkan ke 100 kanan A. Nah, bisa dilihat dari arah medan listriknya itu berada ke kanan atau ke kutub negatif. Nah, di sini untuk besarnya medan listriknya itu 9,36. Nanti untuk arah dari sensor ke kutub positif itu nanti akan saling keluar atau saling tolak menolak, sedangkan kutub negatif nantinya akan saling mendekat atau tarik menarik. Tadi dari hasil perhitungan untuk kita membandingkan kenapa tadi arah medan listriknya berbeda padahal sama-sama jaraknya 100 namun dia di kiri A dan di kanan A. Untuk yang pertama ini di sebelah kiri itu ada yang 100 kiri A. Bisa kita lihat untuk E1-nya itu untuk yang medan listrik muatan pertama atau muatan positifnya menghasilkan 9 V per M, sedangkan untuk medan listrik kutub negatifnya menghasilkan 0,36 V per M. Otomatis kita lihat dari dua besar medan listrik ini yang paling besar ialah yang E1. Nah, makanya dari itu E1-nya nanti akan dikurangkan dengan E2 akan menghasilkan 8,64 V per M dengan arah medan listriknya itu berada di kiri dari muatan A. Sedangkan kita lihat lagi di sisi kanannya, di situ untuk E1 yang didapatkan atau besar medan muatan listrik di yang pertama atau yang kutub positif itu 9 V per M, sedangkan E2-nya itu 1 V per M. Nah, untuk E totalnya itu kenapa didapat plus sedangkan yang tadi itu minus? Kalau ini yang plus karena untuk arah medan listriknya ini searah sehingga otomatis dari penjumlahan dari medan listriknya akan dijumlahkan. Jadi hasilnya itu 10 V per M. Untuk pembahasannya supaya kita bisa lebih mengerti lagi,
Pada tabel yang kedua itu untuk percobaan nomor yang pertama itu sensor diletakkan 200 cm di sebelah kiri muatan Q1 atau muatan A. Maksud saya 100 cm. Besar medan listriknya ialah 8,64 V per N. Untuk besar medan listrik didapat dari selisih antara medan listrik muatan pertama dengan medan listrik muatan kedua. Untuk medan listrik muatan pertama nantinya akan menolak atau keluar atau di sebelah kanan. Sedangkan untuk medan listrik muatan kedua, arah medan listriknya nantinya akan masuk. Sehingga karena arah medan listriknya ini tidak sama, otomatis untuk besarnya medan listrik ini didapat dari selisih antara medan listrik muatan pertama dengan medan listrik muatan kedua. Untuk arah yang dihasilkan akan berada di kiri, mengingat hasil dari besar medan listrik muatan pertama lebih besar daripada medan listrik muatan kedua. Jadi karena arahnya ini berbeda, otomatis untuk mencari besar medan listriknya itu akan dikurangkan atau selisih dari besar medan listrik kedua muatan. Nah, untuk yang terakhir kita masuk ke tabel percobaan yang ketiga. Jadi di sini kita lihat dari tabelnya, kira-kira yang mau kita bahas itu nomor 5. Kenapa itu arahnya tidak ada arah? Langsung saja kita simulasikan ke percobaan PET-nya. Jadi kita mau lihat perbedaan dari besar medan listrik dengan muatan sejenis dan arahnya yang berbeda-beda. Untuk letak dari kutub positifnya ini sama ya, berada di sebelah kanan kutub positif atau 400 cm. Nah, setelah itu kita letakkan sensornya, tadi dibilang di sebelah kanan 200 cm muatan pertama. Nah, hasilnya yang dihasilkan dari simulasi ini 0,0 V per M. Jadi bisa dibilang tidak ada arah yang dihasilkan dengan medan listriknya itu 0,09 V per M. Nah, di sini kenapa tidak ada arah medan listrik? Yang pertama itu disebabkan kita bisa lihat jarak antara kedua muatan pertama dan muatan kedua terhadap sensor itu sama, yaitu sama-sama 200 cm. Kemudian untuk jumlah dari muatannya, besar muatannya untuk muatan positif itu sama dengan muatan positif yang kedua untuk mencari besar dari medan listriknya. Langsung saja kita ke perhitungannya. Untuk perhitungannya, untuk yang di sini muatan yang pertamanya itu di sini menghasilkan 2,25 V per M. Untuk yang besar medan listrik muatan kedua itu juga sama hasilnya 2,25 V per M. Akibat apa? Akibat arahnya yang sama dan jenis muatannya juga yang sejenis. Maka untuk mendapatkan totalnya di situ E1 dikurang E2 akan menghasilkan 0 V per M. Error yang dihasilkan 0%. Jadi pada tabel yang ketiga ini untuk percobaan nomor 5 dengan sensor yang diletakkan di 200 cm di sebelah kanan muatan Q1 atau muatan A, besar medan listriknya ialah 0 V per M. Hal itu disebabkan karena untuk besar medan listrik yang didapat dari selisih antara medan listrik muatan pertama dengan medan listrik muatan kedua. Dari jarak muatan antar sensor pada kedua kutub ini sama. Nah, di sini sama-sama 200 cm dengan 200 cm baik untuk muatan pertama dengan muatan yang kedua. Untuk arah medan listrik muatan pertama terhadap sensor akan ke sebelah kanan. Di sini udah saya buat tandanya Q1-nya itu ke sebelah kanan atau saling tolak-menolak dari muatan pertama. Sedangkan untuk yang muatan yang kedua, arah medan listriknya itu juga saling tolak-menolak dengan muatan yang kedua, karena balik lagi untuk kutub sensor itu sama dengan kutub netral atau kutub positif. Otomatis jika jenis muatannya itu sama, bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Untuk itu, untuk besar medan listrik tiap muatan akan sama karena jenis muatannya sama dan jaraknya sama, maka tidak akan menghasilkan arah. Kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama itu, semakin besar jarak muatan dengan sensor, maka medan listriknya akan semakin kecil. Yang kedua, jika arah medan listrik antar dua muatan saling tolak-menolak, maka besar medan listrik yang didapat adalah merupakan hasil selisih. Sekian dari presentasi saya mengenai post-test praktikum fisika dengan judul modul medan listrik dan muatan listrik. Sekian dan terima kasih.